Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, yang sama-sama kita hormati yaitu dai kita pada kesempatan malam hari ini yaitu Pak Ustadz Mudyar Effendi, dan sama-sama kita selawat serta salam tak bosan-bosan pula kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi penutup yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Andika Pratama dari bimbingan Konseling Islam kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai seorang dai yang sangat keren ya, yang mana dai tersebut juga sebagai pembina Risma Fisabilillah dan juga sebagai guru SMA IT Iqra. Langsung saja, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf waktunya mengganggu sedikit Ustadz. Jadi beliau ini adalah Ustadz Mudyar Effendi, SPDI, yang dimulai pendidikannya dari SD Selebar 1, SMP Sembayat, Madrasah Aliyah Muhammadiyah, dan S1-nya di UMB ya, prodi PAI. Langsung saja ya Ustadz, sedikit ingin bertanya dengan Ustadz ini. Silakan jika bisa. Pak Ustadz, sekarang usianya berapa Ustadz? 44 tahun. Masih muda ya, masih alhamdulillah masih muda. Celong sekali ya. Ustadz, sedikit ingin bertanya Ustadz mengenai tentang dai ini Ustadz. Yeah. Materi apa saja yang Ustadz sering dominan untuk menyampaikan suatu dakwah Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasa terhormat didatangi oleh Andika, padahal kami merasa bukanlah dai yang begitu mumpuni. Baik. Materi dakwah yang biasa sampaikan sebagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah pertama kali 13 tahun di Mekah itu kan akidah. Jadi kalau saya dominannya akidah terlebih dahulu. Akidah ya tentu dengan berbagai macam materinya kan, bisa mengenal Allah, kemudian makna syahadatain, rukun Islam, rukun iman, itu kan semua akidah. Nah, kemudian tentu dalil-dalil dari Al-Quran. Kami juga banyak menitikberatkan kepada Al-Quran. Terima kasih Pak Ustadz. Wah, berarti dia akidah yang pertama sekali yang paling sangat dominan ya, untuk menyampaikan suatu dakwah. Izin sekali lagi Ustadz. Pasti setiap pendakwah itu memiliki ciri khas ya. Kalau Ustadz ini ciri khasnya gimana Ustadz? Mungkin yang lebih paham ciri khas saya itu adalah audiens saya. Apa cirinya khasnya ini? Apa ciri khas saya? Jadi Ustadz itu lebih humble ya, lebih sering mengajak serius tapi bisa tidak menegangkan. Tidak menegangkan. Karena kalau disampaikan Ustadz itu insya Allah materinya nyangkut ya di dalam kepala kita. Insya Allah. Dan juga Ustadz, jadi ada pertanyaan selanjutnya, yaitu media apa yang sering digunakan Pak Ustadz ini? Apakah secara langsung atau dengan media YouTube Ustadz? Saya biasanya kalau dakwah langsung, bisa langsung. Tapi sekali-kali waktu pandemi sering juga Zoom ya. Zoom. Cuma kalau upload di YouTube saya jarang. Oh, seperti itu Ustadz. Iya. Dampak atau kesan atau dampaknya gimana Ustadz? Dampak atau kesan oleh seorang mar'u sebab Ustadz kan sering ceramah nih. Jadi kesan terhadap audiensnya. Mungkin Andika kan salah satu mar'u. Iya. Apa kesannya? Saya kan nggak bisa menilai diri sendiri. Banyak kesannya, banyak mengetahui, berarti lebih ke akidah lebih. Cuma saya kalau dakwah pertama saya katakanlah mungkin kalau kata Kemenak ini
pertengahan ya, moderat ya, moderasi. Saya nggak begitu terlalu condong kiri atau kanan. Saya juga nggak bisa sering mengkafirkan, menghujat orang. Saya nggak pakai yang demikian. Saya hanya menyampaikan, walau Allah nanti kalau mau diterima tergantung dengan dakwahnya masing-masing. Yang terakhir nih, sudah mau terakhir saja, pesannya untuk semua pendengar. Ya, benar. Ya, kalau penelitian dai adalah bisa memberikan bekas, memberikan dampak, ada perubahan baik dalam pribadinya, keluarganya maupun di masyarakatnya. Jadi apa yang disampaikan itu mau berpengaruh, memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu harapan para dai. Tetapi ketika berdakwah itu sudah pasti ada tantangan, ada rintangan, bahkan kadang-kadang juga ada ancaman gitu kan. Nah, seorang dai tak boleh mundur, walaupun bukan sekedar keras aja kan, harus ada juga strateginya. Yang penting dai harus bersabar, nggak boleh dai cepat mundur atau menyerah, nggak boleh. Dia harus tetap bersabar dan tentu mohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berada di jalan Allah akan ditunjuk ke jalan-jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu dia harus banyak bersabar dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja Ustaz yang saya wawancara sedikit ya mengenai profil Ustaz sebagai seorang dai. Mungkin nanti akan disambung langsung oleh seorang mad'u ya. Wah, mad'u ini sangat keren ya. Sudah terima kasih. Sekian, terima kasih. Baik, langsung saja ya. Tadi alhamdulillah dai-nya sudah menyampaikan dengan profilnya, cara berdakwahnya. Sekarang saya akan menanyakan tentang mad'unya ya, selaku penerima dakwanya. Jadi, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sedikit profil ya. Kakak kita ini yaitu namanya Riki Aditya Rahim ya. Dia bertempat tinggal di Desa Kemung Seri, riwayat induknya di SD 01 Bengkulu Tengah, SMP IT Hidayatullah, SMA 1 Bengkulu Tengah, dan sekarang beliau menempuh PTDI STTD di Bekasi ya. Jalur darat ya, Masya Allah ya. Jauh dari Bekasi. Saya undang untuk menyampaikan suatu responnya terhadap seorang dai. Bang, sedikit ingin bertanya dengan Abang selaku mad'u ya. Jadi pertanyaan pertama saya yaitu Abang itu sering dominan materi apa untuk mendengarkan suatu dai berbicara, Bang? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja ya menjawab dari pertanyaan saudara kita tadi mengenai materi yang sering saya dengarkan di dai ya sebagai mad'u. Baik, dari Ustadz Mudyar sendiri saya sering mendengar ya materi tentang akidah dan akhlak, karena seperti kita ketahui ya zaman sekarang kita sedang berada di dalam zaman perang akidah dan akhlak, terutama akidah dan akhlak kita para generasi muda yang sangat merosot pada saat-saat ini. Mungkin materi itu yang sering saya dengarkan dan sering disampaikan oleh dai saya, yaitu Ustaz Mudyar. Abang mendengarkan dai tersebut itu lewat apa sering, Bang? Atau secara tatap muka langsung atau lewat di video Zoom atau YouTube-nya, Bang? Ya, baik. Terkhusus untuk mendengar materi dari saya Ustaz Mudyar tadi ya, saya ini metodenya langsung. Dan biasanya kami sering datang ke sini kan, juga menemui kajian tiap malam rutin, dan juga sering terkadang selesai sholat 5 waktu di masjid kan, terkadang Ustaz Mudyar juga menyempatkan untuk memberikan sedikit materi untuk saya sebagai generasi muda tentang akidah dan akhlak. Baiklah Bang, pertanyaan terakhir ini Bang, bagaimana respon Abang terhadap dai yang kita wawancarai tersebut, Bang? Bagaimana responnya? Ya, respon saya tentang dai Ustaz Mudyar ya sangat super sekali ya. Super. Ya,
seperti kita ketahui dia dai yang bisa dibilang dai yang milenial ya. Dia metode dakwah yang disampaikan itu lain daripada dai yang lain karena dia mampu berbaur pada anak-anak muda dan dia juga sangat mengetahui bagaimana caranya menyampaikan sebuah pesan agama terhadap anak muda. Karena seperti yang kita ketahui ya, anak muda zaman sekarang itu untuk menerima dakwah itu sulit. Jadi Ustadz Mudia itu bisa dibilang ya dai beken lah di bidangnya gitu. Untuk khusus untuk dai milenial. Mungkin itu saja yang mungkin bisa disampaikan lah. Mohon maaf tadi sedikit mengganggu waktunya lah. Bila ada kata-kata salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.